Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Semuanya sudah bangun, sudah segar, amin. Mata kita sudah mata yang tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pagi hari ini boleh mempersiapkan diri. Yang baru bergabung boleh cepat-cepat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada pagi hari ini. Jemaat Father's Love Church yang ada di Pontianak, yang ada di Tangerang, yang ada di Semarang. Kami berdoa kiranya semuanya boleh sehat-sehat selalu, amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, kiranya kita mengalami hal yang sama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, tuntunan Tuhan atas kami semakin luar biasa ya Tuhan. Tuhan makin mempertajam setiap karunia yang kami miliki ya Tuhan. Tuhan semakin mempertajam setiap karunia yang kami miliki, serta kerinduan-kerinduan hati kami dalam melayani-Mu Tuhan. Boleh Tuhan mantapkan Tuhan Yesus setiap hari. Haleluya Tuhan. Kami tanggalkan setiap beban kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh fokus hanya memuji Tuhan. Bukan kami menggerutu atau kami meminta kepada Tuhan. Hati kami hanya tertuju untuk memuji-muji Allah kami, karena sukacita yang besar turun atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kiranya manis Tuhan Kau dengar puji-pujian kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama
yang puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan segala pujian kami, segala penyembahan kami ya Yesus. Makasih buat hari ini Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang maha dahsyat. Urapi kami pagi hari ini, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memperkatakan kitab Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar
yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Blessing bersama Fathers Love Church, para pemirsa Thomas TV dan seluruh sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya terlalu percaya dan terlalu yakin bahwa Yesus baik, sangat baik dan terlalu baik bagi kita, sehingga kita boleh bangun dalam keadaan sehat dan luar biasa. Katakan haleluya. Nah saudara, kita kembali dalam pembahasan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan, supaya sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita diberkati Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Nah saudara, kita melihat tentang Paulus, orang yang setia, dan perjalanan Paulus mengiring Tuhan Yesus, supaya kita yang hidup dalam bumi ini, di dalam dunia ini, jangan takut menjadi orang yang setia. Seringkali kita takut dekat dengan Tuhan karena takut diproses, takut mengalami pencobaan-pencobaan, mengalami banyak intimidasi. Iblis akan membawa area itu untuk kita menakut-nakuti kita, padahal salah. Amin. Saudara setia nggak setia kepada Tuhan, mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, tetap mengalami pencobaan, mengalami berbagai macam jerat-jerat yang jahat. Tapi bersama Tuhan Yesus, setiap jerat yang jahat, seperti yang kita baca dalam Mazmur 91 ayat 1-16 yang sering kita baca, itu membuat kita sadar bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi orang yang bersandar dekat kepada Kristus. Katakan amin. Yuk, kita lihat perjalanan Paulus ya, mengiring kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Apakah Paulus telah menerima rahmat, menerima penginjilan, menerima Yesus sebagai Tuhan, bahkan dikatakan mati adalah keuntungan dan hidup adalah bagi Kristus? Apakah di situ terus Tuhan mentimang-timang, memanja-manjakan Paulus? Tidak. Bahkan Paulus mengatakan dia seperti tersiksa batin sampai ada duri dalam daging utusan iblis. Wow. Ya. Yuk kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-23. Firman-Nya berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkannya untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Siapa yang dipenjara? Siapa yang didera? Siapa yang mengalami suatu tekanan-tekanan batin? Adalah Paulus dengan Silas. Paulus dengan Silas. Silas rekan kerja pelayanannya Paulus. Luar biasa. Ya, mungkin berkata, aduh, mungkin kalau jadi Silas, gara-gara Paulus, aku pelayanan bersama-sama Paulus, aku jadi kena sialnya. No.
Kalau kita boleh menderita karena kebenaran, itu sebuah keuntungan, saudara. Kalau Anda pelayanan, terus Anda sepertinya daging Anda dirugikan. Sepertinya Anda harus menabur karena pelayanan digerakkan Tuhan. Anda nggak rugi. Ada waktunya Tuhan, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kata amin. Nah, saudara, kita lihat. Kenapa Paulus didera? Apakah Paulus seorang penjahat? Apakah Paulus kembali menjadi orang penjahat? Seorang kembali murtad? Atau apa? Sehingga kok sepertinya kalau kita baca, setelah mereka berkali-kali didera, dilemparkan ke dalam penjara. Kalau orang baca konteks sepenggal ayat ini, sepertinya Paulus berbuat jahat lagi. Jangan-jangan Paulus ini kembali murtad. Ya. Seringkali kalau orang benar dalam pelayanan dan apapun mengalami suatu seperti Paulus begini, wah jangan-jangan dia terkutuk. Jangan-jangan dia ada dosa, jangan-jangan ada kutuk keturunan, jangan-jangan. Seringkali kita mudah berasumsi, saudara, betul nggak? Coba. Kalau misalnya ada hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan sedang diproses, pasti asumsi kita sudah negatif. Jangan-jangan pendeta ini ada kutuk, jangan-jangan tuh kan, betul kan? Betul kan? Padahal sedang diproses, bukan karena ada kutuk, bukan karena ada dosa. Nah, orang barisan sakit hati yang keluar pertama adalah muntahan yang kotor dari hatinya. Seperti ini, coba Anda lihat. Saya memang baru sepenggal dulu ayat ini, pasti Anda sudah berasumsi ada dua, respon yang baik dan respon yang nggak baik. Kita lihat, setelah mereka berkali-kali didera, ya, berkali-kali didera, bahkan dideranya sampai apa? Luar biasa, sampai kepala penjara diperintahkan untuk menjaga supaya Paulus jangan kabur. Ya, supaya Paulus jangan kabur. Pertanyaannya, tanda tanya besar, kenapa sih Paulus didera? Yuk kita lihat ayat ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dengan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-besar kota itu, berkata mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Nah, berarti Paulus bukan sedang murtad atau sedang melakukan kejahatan, tapi Paulus tidak serupa dengan orang-orang Rom. Di zaman now artinya Paulus tidak mau hidup menuruti adat istiadat dunia. Jelas, saudara? Jadi ada proses kesetiaan, hasil akibat setia kita. Ada kalanya Tuhan mengesahkan, Tuhan mengizinkan proses. Ingat, buah yang sudah, ranting yang sudah berbuah aja Tuhan bersihkan. Lebih bagus dibersihkan daripada dipotong. Dibersihkan makin berbuah, kalau dipotong dibuang ke api, dicampakkan. Yang paham katakan amin pagi hari ini. Yang paham katakan yes. Jadi para pemirsa Jemaat Fathers Love Church, pilih mana? Anda mau berbuah dibersihkan, atau Anda pilih tidak berbuah, rantingnya dipotong, dibuang. Kalau sudah dibuang, pasti konsekuensinya dicampakkan dan diinjak-injak. Jadi Paulus ini bukan karena, saudara, sekali lagi ya, jangan jadi barisan sakit hati yang sedikit menghakimi. Paulus tidak melakukan kejahatan, tapi kok didera. Itu kenyataan hidup. Itu kenyataan hidup. Kenapa? Yang pertama, ada cerita kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Ulangi, ada cerita kemuliaan Allah mau dinyatakan. Pak, kapan ceritanya Pak? Ikuti dulu khotbah pagi hari ini. Kita lihat. Bahkan 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wow. Ngeri. Coba Anda pejamkan mata. Ngeri nggak?
orang yang tidak mengenal Kristus pasti mundur. Wah, nggak mau dah. Sudah didera, masuk penjara, ditungguin kayak orang penjahat kelas kakap, dipasung yang paling kuat. Wow. Coba kalau Anda nggak kenal Kristus, pasti Anda masuk dalam rombongan barisan golongan pasukan arisan tukang sakit hati. Ngomongnya kesana sini kotor semua. Kalau orang yang suka ngomong kotor terus bikin grup-grup kotor, itu artinya orang yang tidak tahan proses. Sungguh saudara. Paulus tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Ciri-ciri orang kecewa sama Tuhan adalah ngomongnya kotor kepada sesamanya. Karena apa saudara? Dia gak tahan proses, gak tahan uji. Dengan pemimpinnya protes terus, ngomongin negatifnya, sisi buruknya pemimpin terus. Ngomongin sisi buruknya suami, sisi buruknya istri, padahal yang ngomong aja masih banyak kekurangannya. Betul apa betul? Amin. Mari kita sadari. Ya, kecuali kita sudah makhluk sempurna. Seperti Yesus, kita boleh. Tapi kita bukan Yesus. Kita terus diproses. Amin. Amin. Nah, mari kita belajar saudara ya. Orang yang setia itu hatinya bersih. Ya. Anda bisa bayangin gak? Paulus didera, dipenjara, dipasung. Wah, gak bebas. Sangat menderita sekali. Tapi karena Paulus setia dan hatinya bersih dan intim sama Tuhan. Nah ini nih. Segala sesuatu akan kelihatan aslinya kalau ada masalah. Amin. Cek rohani kita. Kita perlu medical check up saudara ya. Saya per 3 bulan selalu medical check up. Cek kondisi asli. Kalau apa? Fisik kita sepertinya sehat, tapi dalam kita nggak tahu saudara. Sepertinya kita merasa sehat rohani. Tapi ternyata saat kita dengar firman Tuhan setiap hari, oh ternyata saya punya sakit ini ya. Ini saudara. Saya pernah saudara ya, dalam kondisi sehat. Luar biasa, tidak ada satu kelemahan apapun. Tapi waktu saya cek gula darah dan cek darah saya, ternyata kaget sekali saya punya TG sampai 1200. Padahal saya nggak pusing, nggak lemah sama sekali. Tapi waktu cek darah, diambil darahnya, baru ketahuan. Saya punya TG 1200, tesis saya 170/160. Tapi saya bisa khotbah, bisa kemana-mana, nggak sesek, nggak sakit di lehernya, nggak ada gejala-gejala TG dan darah tinggi. Bisa Anda bayangin. Tapi kata dokter, jelas dokter itu sebuah ilmuwan, sebuah ilmu pasti nggak mungkin salah. Dokter kata apa? Ini paling bahaya, bisa dead killer, bisa tiba-tiba mati mendadak atau bisa mati mati seketika, jatuh, stroke, langsung parah. Tapi puji Tuhan, itu betul ilmu dokter. Kita nggak boleh menyangkalnya bahwa itu hasil kebenaran. Tapi kebenaran juga Yesus menjaga. Tapi jangan main-main terus. Setelah saya tahu bahwa itu gak boleh saya makan daging, makan ati, saya mulai mengurangi. Saya mulai konsumsi obat. Bukan berarti saya minum obat saya gak punya iman. Saya punya iman. Saya punya iman. Saya punya kekuatan Tuhan. Bukan berarti kekuatan iman saya berkurang karena saya minum obat. Tidak. Itu medianya Tuhan. Katakan amin. Coba tolong konteks yang benar saudara ya. Saudara yang minum obat bukan berarti saudara kurang iman. Saudara punya iman. Amin. Ada waktunya nanti Tuhan akan ganti sesi yang lain. Mungkin Anda akan cukup 3 tahun, 2 tahun Anda minum obat. Selebihnya adalah mukjizat Tuhan. Katakan amin. Bisa juga seperti itu. Amin. Ya. Dan puji Tuhan setelah saya tahu saya punya TG, saya berhati-hati. Saya suka makan soto saudara.
Saya makan soto cari yang tidak pakai santan. Ya, saya tidak makan kulit ayam. Saya makan daging, saya makan ayam, tapi tidak makan kulit. Amin. Saya belajar mengurangi terus. Supaya apa? Tidak mencobai Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali. Bagaimana respon Paulus dengan sahabatnya Silas? Saya yakin ini Silas karena kepengaruh Paulus jadi orang hebat. Yuk kita lihat. Ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow. Orang setia suka berdoa. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, berdoa. Kalau saudara sampai hari ini ngomongnya setia, tapi doa disuruh, apa-apa disuruh, no setia. Orang setia responnya cepat, inisiatif cepat, tanpa disuruh. Amin, tanpa disuruh. Sekalipun tidak dihargai, mungkin dilecehkan, tetap setia kamu. Saya ngalami, saudara. Saya ngalami. Dan kata-kata ini menjadi kekuatan buat saya sendiri dan rema yang kuat dalam hidup saya. Waktu saya dilecehkan, dihina, saya berdoa. Saya nggak ngomong ke sana, ke sini, jebarin omongan-omongan buruk pada orang lain supaya orang-orang ikut benci dengan orang yang nyakitin saya. No. Dulu saya pernah begitu. Sekarang saya enggak kumpulin orang-orang supaya dengerin cerita curhatan bagaimana orang nyakitin saya. No. Saya harus jadi orang dewasa. Ya. Amin. Kalau Anda masih begitu, hati-hati, Anda sedang masuk dalam golongan-golongan iblis. Ya, Anda kumpulin orang-orang supaya orang itu sepaham dengan Anda, bagaimana Anda disakiti, Anda dilukai, supaya orang itu ikut membenci orang yang membenci kamu. Anda sedang menyeret orang lain dalam dosa. Ya. Amin. Paulus nggak begitu, saudara. Ya. Yesus pun waktu disakiti sama Petrus, Yesus pun nggak melakukan balas dendam. Yuk kita cross check. Kita sudah Kristen lah, kita sudah Kristen. Jangan munafik, saudara. Bukankah kita seringkali jatuh dalam menyakiti hati Tuhan? Sering kan? Tapi Tuhan tetap katakan, aku mengampunimu. Semerah kemisi dosamu tetap kuhapus seputih salju. Tuhan aja lakukan itu. Kalau Tuhan gak lakukan itu setiap hari atas kita, mungkin kita sudah terkutuk setiap hari, saudara. Tapi Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kita. Katakan amin. Wow. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Katakan yes. Nah, saudara, di pagi hari ini, mari. Kalau engkau ngomong setia, itu akan teruji waktu itu penderitaan. Waktu kamu tidak dianggap, tidak dihargai, masihkah engkau setia? Kualitasnya sama. Kalau kau masih sama, pantaslah engkau mendapat penghargaan bukan dari manusia. Jangan cari penghargaan manusia, kecewa. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Cukup Tuhan menghargai kita. Karena Tuhan menghargai kita itu dengan harga yang kekal. Katakan amin. Sama-sama katakan kekal. Sama-sama katakan kekal. Katakan amin. Katakan yes. Nah, saudara, yuk kita lihat ayat yang selanjutnya. Setelah Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian di tengah-tengah, ya, kira-kira tengah-tengah malam Paulus dengan Silas berdoa. Tengah-tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya pokoknya berdoa saja. Orang yang setia
tidak menuntut Tuhan melakukan seperti apa yang kita mau. Tapi kita selalu berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu orang yang setia. Enggak, Tuhan, aku udah berdoa loh Tuhan, udah puasa 5 bulan Tuhan. Aku mau ini harus terjadi. Itu enggak setia, itu matre. Anda sedang melakukan karena motivasinya kedagingan atau keinginanmu sendiri. Padahal kita sadar Tuhan lebih tahu setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Nah, yuk 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Gara-gara satu orang setia, seluruh penjara itu terbuka pintu-pintunya. Wow. Berkat satu orang setia membuka pintu banyak berkat bagi orang-orang sekitarnya. Kalau dalam keluarga engkau suami yang setia, kau istri yang setia, engkau sanggup membuat suamimu diberkati, istrimu diberkati, anakmu diberkati. Gara-gara Abraham setia pada Tuhan, Allah mengingatkan janji sumpahnya Abraham kepada Ishak, anaknya Abraham. Wow. Masih gak mau setia, saudara? Sudah paham? Yang paham katakan, yes saya paham Tuhan. Yes saya paham Tuhan. Amin. Tapi kalau pemberontakan kamu satu orang, nanti anak cucumu juga golongan-golongan pemberontak. Hati-hati. Hati-hati saudara. Amin. Dan seorang pemberontak seperti Yabres tidak akan lebih baik hidupnya. Anda bisa lihat riwayatnya Yabres. Apa kata Alkitab? Ya. Amin. Malah lebih bobrok hidupnya daripada orang yang dihakimi Musa. Emang Musa sedang berdosa, dia sedang berzinah. Apakah orang seperti Musa tidak bisa lebih baik? Jauh lebih baik. Tapi saat orang yang menghakimi Musa memperkatakan seperti Yabres, Alkitab malah lebih berkata lebih bobrok orangnya. Hati-hati. Ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang akan Tuhan pakai untuk mengukur dirimu sendiri juga. Amin. Yang paham katakan yes. Nah saudara, waktu Paulus berdoa, yang terjadi Allah berpihakan dengan Paulus. Allah mendengar Paulus. Paulus tidak berdoa untuk Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dia bercerita manja-manjaisme, dia dilematis sama Tuhan, tidak. Dia yang berdoa, menyanyikan puji-pujian. Wow. Yang terjadi Allah berpihak kepada Paulus. Orang setia waktu berdoa saja tanpa menuntut Tuhan, Allah malah berpihak kepada saudara. Kata amin. Ini waktu kita diproses dalam kesetiaannya, Allah sedang menceritakan kemuliaannya bagi seseorang itu. Katakan amin. Nah, apakah waktu kita berdoa terus masalah hilang? Tidak. Pintu terbuka, tapi Paulus tetap masih dalam penjara. Tapi Paulus mendapatkan kekuatan. Nah, waktu kita berdoa bukan berarti masalah hilang. Tapi kita sanggup melewati masalah itu sampai kita menang. Doa itu seperti payung, tetap hujan. Tapi kita pakai payung, kita gak kena air hujan, betul? Yang paham kata amin. Waktu kita berdoa, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib bagi kita, kata amin. Ini doa mengubah, Tuhan doa
bukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Orang yang setia selalu berkata, Tuhan Yesus tetap berkuasa di tengah-tengah kelemahan saya, di tengah-tengah ketidaktahuan ilmu saya. Katakan amin. Nah, sampai kepala penjara mau bunuh diri berpikir Paulus kabur. Tidak. Mukjizat tidak memotong proses Paulus. Dia tetap ada di situ. Tapi mukjizat membuat keajaiban. Di dalam penjara, tidak di luar penjara, saudara ya. Amin. Saya ulangi. Mukjizatnya terjadi tidak Paulus kabur dari penjara, tapi di dalam penjara. Katakan amin. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Wow. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Nah, kepala penjara, 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua kumpulan orang-orang di penjara masih di sini. Lihat, masih di situ, di posisi semula. Saya katakan menceritakan kemuliaan Allah. Untuk siapa? Untuk Paulus dan kepala penjara dan kawanan-kawanan penjara melihat kemuliaan, keajaiban dan kuasa Tuhan terjadi. Mau pilih setia atau mundur sekarang? Setelah Anda ceritanya lengkap sekarang. Di tengah penderitaanmu kalau kamu setia, lihat ada 3 hal dalam hidupmu tadi yang tadi saya katakan. Ada keajaiban, kamu melihat kekuatan, lihat kemuliaan nyata atas hidup saudara. Dan Anda bisa bilang, enggak nyangka ya, Tuhan itu dahsyat. Ada waktunya Tuhan terjadi bagi saudara yang percaya. Katakan amin. Katakan yes. Nah, terus 30. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Yang mengantar keluar dari penjara bukan Paulus sendiri yang keluar tiba-tiba keluar. Tapi kepala penjara mana yang nganter. Ingat, musuh bisa jadi penolong bagimu loh. Musuh dipermalukan Tuhan loh. Kadang-kadang kita setia loh. Amin. Yang paham katakan yes. Makanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan paling pandai mempermalukan musuh-musuh kita. Dan musuh bisa dibuat malunya luar biasa. Amin. Kepala penjara yang penjarakan Paulus, yang menjaga 24 jam supaya jangan kabur, malah kepala penjara yang mengantar Paulus keluar. Bayangin, menjilat sendiri. Hati-hati saudara ya. Amin. Dan yes, mari pagi hari ini, apapun saudara, kalau kau setia, engkau berdoa, tiada yang mustahil bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Pahami itu saudara. Angkat tanganmu orang-orang setia. Lihat kuasa Tuhan bekerja waktu kamu berdoa pagi hari ini. Angkat tanganmu.
Sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa, sikarabaraba. Sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Di pagi hari ini kami mau setia Tuhan. Saat kami setia, apapun masalah yang kami ada, dera-dera yang kami alami, penjara-penjara yang kami alami Tuhan, tidak akan mengurangi kekuatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Yang berkurang adalah iman kami Tuhan. Kami mengalami ketakutan, kami mengalami suatu kekhawatiran. Itu membuat kepercayaan kami berkurang. Tapi saat kami melihat Tuhan Yesus, kami melihat kuasa Tuhan lebih besar, melebihi apapun yang kami alami. Katakan amin. Kami angkat tangan Tuhan. Seperti Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Bersukacita di tengah-tengah apapun masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit jangan kamu lemah karena penyakitmu. Jangan lemah karena vonis dokter. Jangan lemah karena apapun kata-kata orang. Tapi kuatlah karena kasih karunia Tuhan. Kuatlah karena kasih karunia Tuhan. Engkau lebih besar. Karena ada roh Allah yang ada padamu. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar. Katakan amin. Terima kesembuhan. Terima. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, apapun sakitnya, di dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati, disembuhkan, sama-sama katakan amin. Salam, selamat pagi, God bless you all, selamat beraktivitas kembali.